on the flip side, on the good news, right? Sebenarnya role seperti tech, data, and products, sama software engineers, itu kita malah lihat itu tetap naik walaupun di zaman sekarang. Contohnya di platform kita, kalau kita compare dengan kurang lebih 3 kuartal lalu, itu the demand of these tech roles itu malah naik 2 kali lipat. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan co-founder dan country manager dari Glean, Steve Sutanto. Hai Steve, apa kabar? Halo Yeni, thanks for having us. Good. Thank you for having us also. I know how busy you are right now. Okay, before we dive into the conversation, maybe you can introduce yourself and what is Glean? Okay, hi everyone. My name is Steve. Thanks for having us. Yeah. So maybe you can tell us what is Glean and bagaimana Glean di Indonesia saat ini dan di Asia Tenggara. So about Glean, right? So what is Glean? So Glean is a leading talent ecosystem in Southeast Asia. Our mission here is really to empower 120 million young professionals to grow in their careers, and at the same time really helping the organizations to hire talents anywhere from Southeast Asia. We have been founding the company for 7 years now. Since 2013, and since then we are happy to say that we have impacted 6 million talents in Southeast Asia, as well as 50,000 organizations to realize their human potentials. Right now, today, Glitz is in 5 countries, in Indonesia, Singapore, Vietnam, Taiwan, and Malaysia, and I happen to be leading in the Glitz Indonesia operations. Again, thanks for having us. Yes, so menarik karena tadi gue sempat mention Indonesia digital talent is having a crisis in the last 2 years ya. Not necessarily crisis, tapi ada kebutuhan talenta digital di Indonesia untuk meng-cater, untuk bisa mengisi posisi di tech company dan startup. How is it now? Apakah ada improvement-nya dibandingkan 2 tahun yang lalu, or you still see a slight challenge terkait dengan talenta digital di Indonesia saat ini? Interestingly, what we are seeing the trends is there is actually an increasing trends from global markets like global employers di Singapura, di Australia, di Indonesian talents malah sebenarnya. So maybe the context behind, right? I can start with this. I think Indonesia I mean the economists are saying we are expecting Indonesia to be the biggest online economy in Southeast Asia by 2025. And if we are talking about, if we look back, right, in the past recent years, there's been so much capital and funding activity poured into the markets. Not also to mention all of the top unicorns. Maybe I can top mind the 3 top unicorns in Southeast Asia actually coming from Indonesia, the likes of Gojek, Tokopedia, and Traveloka. So right, these conditions sebenarnya ada beberapa impact sih sebenarnya. Impact pertama, karena ini talent di Indo itu sebenarnya lebih cepat accelerate lagi, lebih up to date dengan skills yang paling dibutuhkan terakhir itu yang kami lihat. Contohnya, misalnya if we are talking about so that's the interesting part. So I know people, I think people are saying masih kurang atau susah cari bla bla bla. Kita benefit sebenarnya dari the trend of the past few years. Misalnya ya, if kita ngomong tentang software tech talents, misalnya dari sisi software engineers, data atau product teams, karena ini sebenarnya mereka jauh lebih cepat up to date dengan language atau framework yang baru sebenarnya. Kalau kita ngomong tentang tech adjacent roles, misalnya seperti business development, sales, marketing, mereka juga sebenarnya adoption of tools, CRM atau tools yang untuk improve efficient itu jauh lebih tinggi lagi sebenarnya. So in short, I would say itu sebenarnya naik karena mereka up to date-nya lebih cepat. Di satu sisi juga kita lihat juga learners dari sisi Indonesia ya. Indonesian talents itu semakin peduli untuk upskilling themselves outside of the career atau outside of the formal educations. For example, in one of the product line, which is upskilling products, Glean Extra classes, we have seen triple numbers in the growth of learners. Sekarang kita punya sekitar 10,000 learners on money basis, dan angka itu akan tetap bertumbuh, dan talent ini terus belajar hal-hal baru. Eventually, mereka bisa upskill dan find a better opportunity.
Okay, so thank God for the additional courses yang di-provide oleh Glints and other platform as well, right? Tapi recently Glints kan meluncurkan the Great Belt Tightening of Southeast Asia Tech Companies nih. Menarik banget nih rangkumannya, Steve. Kalau misalnya bisa di-highlight kan awal-awal startup dan tech company booming di Indonesia kan massive hiring tuh gede banget ya. Sering banget dilakukan oleh startup. Apalagi kalau mereka bisa dapat funding, Steve. Maksudnya rencana mereka, kita mau merekrut talent, tambah engineer. How is it now? Is it still having a massive hiring atau sekarang udah mulai cooling down atau bahkan nunda dulu nih, Steve? That's a good question. So the trends that we are seeing is there is definitely a great belt tightening in Southeast Asia. Yes. Jadi company lebih kencang ikat pinggang lagi sekarang, dan kita juga lihat itu terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, kalau dulu kita baca semua company itu hire. Sekarang itu trennya sebenarnya mereka lagi doing massive hiring, sebenarnya lagi cooling down, lagi menurun. Tapi sebenarnya satu hal masih sama, the fight for the top talents itu still remains the same. Itu tren yang kita lihat sih, at least kalau di Indonesia. Sama nggak sih kalau negara lain kayak Vietnam atau Malaysia? Trennya? Kalau di Vietnam itu sebenarnya lebih something a bit unique from Indonesia adalah karena mereka jadi kalau kita ngomong tentang makronya ya, I will say in the past recent years Indonesia tuh lebih banyak dapat capital and funding, jadi infra kita sebenarnya jauh lebih bagus semuanya. Tapi a bit different from Vietnam. I think Indonesia is leading that side. Tapi kalau kita berbicara tentang the density of the talents, I think Vietnam sebenarnya juga nggak kalah secara tech talent quality-nya. Tapi Indonesia have a different uniqueness ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Dan dalam laporan tersebut juga Glints mention soal massive layoff yang baru-baru ini dilakukan oleh beberapa startup seperti Zenius dan JDID ya. Menurut talk to me, because mainstream media think that mereka melakukan layoff karena ada masalah di perusahaan. Tapi sebenarnya apa sih tujuan mereka melakukan layoff? Apakah restrukturisasi istilahnya atau pivoting to different side of business atau kategori, atau ternyata memang they're in trouble, Steve? Yang itu mungkin saya komennya lebih ke tren yang kami lihat ya sebenarnya dengan mass layoffs cooling down, terus companies tapi the war of top talents itu masih naik. Tren yang kita lihat adalah company typically lebih ke cut down expenses itu on non-revenue generating roles, lebih ke seperti HR, operation, itu yang finance itu yang typically pertama kena dulu. Karena mereka mau lebih prudent lah, basically dengan capital yang sekarang lebih makin limited on the market, itu yang pertama. In some cases kita juga lihat seperti role seperti walaupun yang generating revenue role seperti business sama sales itu juga kena. Typically karena apa? Company ini lagi tightening the demand forecast karena consumer changes behavior yang berubah on the market. Jadi yang roles yang pertama bakal kena itu definitely non-revenue generated roles. Tapi on the flip side, on the good news, right? Sebenarnya roles seperti tech, data, and products sama software engineers itu kita malah lihat itu tetap naik walaupun di zaman sekarang. Contohnya di platform kita, kalau kita compare dengan kurang lebih 3 quarter lalu, itu the demand of these tech roles itu malah naik 2 kali lipat. Jadi it's really interesting kan kalau kita lihat. Dan juga kalau kita lihat dari sisi talent reportnya kita untuk role seperti tech talents, mereka sebenarnya lebih malah dapat salary increment-nya malah lebih banyak in this market situations. Mereka dapat up to like 30%, padahal biasanya mereka dapat kurang lebih sekitar 15 sampai 20%. So I would say the fight for the top talent itu masih tetap ada. And I think if there is a tips basically for a company untuk di masa-masa seperti sekarang ini, justru ini saat yang tepat untuk istilahnya strengthen the teams atau to hire the tech talent supaya bisa menang ke depannya. Tapi untuk calon-calon pekerja baru nih ya, fresh graduate atau mereka yang mau mulai masuk ke dunia startup, itu Steve ngelihat mereka jadi makin gak percaya diri nggak sih untuk enter the startup world? Atau ternyata, correct me if I'm wrong, seperti yang Steve bilang, justru sekarang demand-nya lebih banyak dan tidak ada pengaruhnya dengan berita-berita layoff di beberapa startup dan tech company saat ini? That's a good question. Sebenarnya ada beberapa point of view untuk lihat ini ya.
Again, kalau dari tren yang kami lihat internally, mungkin tadi kan lebih ke apakah dengan layoff yang ada, tim-tim talent makin takut atau enggak. I think it's largely dependent yes or no, dependent on the individuals. Cara saya lihat ada 3 sih sebenarnya, ada 3 kategori company. Ada company yang udah gede banget seperti katakanlah enterprises. Mereka sebenarnya enterprises itu kalau di makro ini mereka nggak gitu kena sebenarnya karena mereka punya strong cash flow positions and typically mereka akan lebih oke lah sebenarnya, nggak akan kena. Jadi kalau misal talent mau join di sini harusnya oke karena company ini juga the good news is mereka tetap up to date, relevant dengan undergoing digital transformations right now. The second type adalah startup yang with strong unit economics. Mereka karena menurut saya kalau di zaman sekarang kita masih bisa raise fund, misalnya startup masih bisa raise fund, harusnya itu malah menjadi it's actually a good sign karena there's a strong unit economics dan I think talents kalau mau join yang seperti harusnya lebih aman. Tapi please do your due diligence atau baca-baca dulu. Di satu sisi lagi mungkin harus lebih aware aja. Untuk mungkin company yang business modelnya lebih heavy on cash, contohnya seperti buy now versus pay later, itu kan istilahnya banyak atau based on credits atau based on istilahnya heavy inventory holding business seperti retail barangkali, itu mungkin mereka bisa aja impacted. Jadi pesan saya untuk kandidat lebih ke make sure you do your due diligence and homework, tahu apply atau accept offer itu dari company seperti apa. Itu tips nomor 1. I think tips nomor 2 juga adalah jangan lupa untuk upskilling, karena kita lihat tadi kan the trend of upskilling di Indonesia itu has actually tripled within Glints platform alone. We have like 10,000 learners dan if we are talking about upskilling itu bisa dari macam-macam sisi, dari sisi personal development atau hottest class yang paling hot di Glints itu sekarang data, digital marketing, data sama product management. Wow. Jadi sebenarnya banding setir itu atau belajar hal yang baru itu bisa sebenarnya. There's this one good example sih ini. We have one ini story yang kita selalu share di Glints. Success story ya? Iya, lebih ke success story. Highlights lah sebenarnya untuk supaya teman-teman bisa tahu. There's this local Indonesians dari Pekanbaru yang pindah ke Batam. Tujuannya pindah ke Batam itu apa? Waktu itu kita lagi menyediakan upskilling classes kita kurang lebih 4 bulan di Batam, salah satu Glints product line. Orang ini pindah ke Batam dengan 1 juta in savings, 1 juta rupiah in savings. Karena 1 juta dia harus kerja ambil part-timer jadi dishwasher atau tukang cuci piring. So this person eventually enrolled in our product kurang lebih 4 bulan. Setelah itu orang ini lulus jadi engineers dan di-hire dari satu startup akselerasi under Google. Dan the income actually tripled. So this is just one story gimana orang-orang yang yang mungkin tag-nya nggak gitu jago waktu itu atau belum sebenarnya bisa sebenarnya dan bisa obviously ubah-ubah nasib lah ya. It's good to hear ya, karena meskipun kondisi sekarang lagi sulit banget ya Steve ya, dengan adanya inflasi dan yang lainnya, tapi in certain way ada beberapa opsi baru untuk mereka yang mungkinnya tadinya akuntan terus tiba-tiba mau jadi engineer atau developer atau programmer, bisa belajar melalui platform seperti Glints dan yang lainnya untuk enhance their career or shifting their career ya. Itu akan jadi tren ke depannya ya Steve ya. Yeah, and we've seen our numbers growing terus-menerus, and really happy bahwa banyak orang-orang Indo yang sekarang lebih care bukan cuma kerja aja, tapi mereka juga upskilling themselves. Oke. Sekarang kita ngomongin dari perusahaan ini, gimana caranya supaya mereka bisa meminimize layoff dan meretain quality talent at the same time? Susah banget ya Steve. Karena tidak bisa kita pungkiri offering dari startup yang berbeda atau kompetitor tuh kadang-kadang suka ngelur talent untuk akhirnya pindah ya. How is it the company strategy untuk retain their most talent yang terbaik, tapi di sisi lain juga bisa meminimize terjadinya layoff? Mungkin nggak sih seperti itu dilakukan secara bersamaan? That's very very good questions. Agak susah tapi I'll try to share my experience ya. Mungkin kalau kita ngomong tentang how to retain top talents, mungkin saya bisa share dari pengalaman how Glints is built ya kali ya. I think when it comes to itu cuma ada 2 sih sebenarnya. First focus on the people. Terus second
have the right business model or strategy sebenarnya. Mungkin contohnya fokus on the people itu artinya apa sih? Kita tahu kan startup poaching sini, poaching sana yang tadi Yeni mention di luar dengan mungkin angka yang lumayan menggiurkan bla bla bla. Tapi I think in Glints kan in the first phase I think start with the right people artinya hire the right people yang cultural fit itu very important for us. Terus I think di Glints juga kita punya sistem company yang lebih ke arah missionaries. Jadi fokus on the mission as a culture, not mercenaries. Jadi definitely help. Jadi getting the base right. I think berikutnya adalah untuk berikutnya fokus on the people juga talk about selalu harus ada objective review. So ada objective performance review bla 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 dan juga make sure bahwa career opportunity atau career path lah basically itu bisa kebuka career progressionnya di dalam satu company itu. Jadi itu menurut in my opinion it's really basics, having the right people, having the right culture, missionaries not mercenaries. Terus at the same time giving the career exposure to the people. Nah, itu yang pertama. Terus yang dari sisi business model mungkin if we are a business owner atau apa, make sure bahwa especially with this capital market situations right now, bisnis kita tuh be prudent. Basically, there's this saying right, make money and save money, make money and save money. I think kurang lebih seperti itu. Dan juga mungkin pertanyaan Yeni yang terakhir ya, gimana caranya company setelah melakukan yang tadi dua itu, mungkin the business model sama fokus on people bisa retain. Again, ini balik lagi ke poin tadi. There is the increasing trends juga dari sisi company kita lihat mulai providing upskilling classes ke employee-nya mereka. So this is the pas saya lihat ini juga, this is very interesting karena kalau kita berbicara tentang 3 tahun yang lalu, bahkan di Glints ya, kita belum melihat ini. Tapi sebenarnya contohnya recently ya, kita kerja dengan bahasa Indonesianya lebih ke salah satu government body. Government body. Jadi mereka kan sekarang kita tahu kan, kita baca news di mana-mana, pemerintah juga lagi digital transformation stage-nya mereka juga. Dan juga this particular company reach out to us untuk provided upskilling to all of the employees. Dan kita berbicara tentang ratusan sampai ribuan ya sebenarnya. Dan yang tadi bisa dalam bentuk personal development, bisa dalam bentuk exposure to tech seperti digital marketing, product management, dan juga pas kami tanya ke mereka, hey Pak, hey Bu, may we know the why? Kenapa sih melakukan ini sebenarnya? Sebenarnya pertama di mereka itu lebih ke kami mau make sure bahwa talent di Indonesia itu, karena kita sendiri, mereka tim kita itu bisa relevan up to the markets untuk the digital transformations. Tapi tujuan kedua mereka juga lebih ke retention of the team members lah basically. Jadi kita lihat mungkin yang ketiga ini lebih ke tips baru. Untuk zaman sekarang, if you provide a training classes atau upskilling, basically balik lagi sih the career path bla 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 tadi, itu bisa high chances lebih ke stay. Interesting ya Steve, itu bisa di customizable ya, based on the company needs ya. Glints bisa provide beberapa kurikulum atau beberapa program ya. Depending on the interest. Itu tadi salah satu contoh kan, kebetulan company ini mau semuanya dari yang personal development juga, mau yang lebih ke technical juga, we can provide. Itu salah satu cara untuk bikin loyal pekerja ya, karena kan mereka juga butuh skill tambahan gitu ya di luar dari yang mereka dapatkan selama ini. Tapi last question nih Steve, ngomongin the future of digital talent in Indonesia itu so far Steve ngelihatnya seperti apa? Apakah tren atau platform seperti Glints akan lebih banyak lagi atau only the strong one, dan mungkin salah satunya Glints yang survive? Karena kalau kita lihat personal development untuk enhance each individual untuk in terms of their career itu sekarang makin banyak banget di Indonesia ya, lokal dan asing. Apakah trennya akan ke arah sana atau gimana? Terus untuk Glints sendiri ini targetnya apa tahun ini di Indonesia dan mungkin di Asia Tenggara? So pertanyaan kedua tadi targetnya seperti apa tahun ini? Yang pertanyaan pertama tadi boleh diulang sedikit ini? Steve ngelihat masa depan digital talent di Indonesia perkembangannya seperti apa? Yes. So mungkin saya ambil yang pertama dulu ya. I think the trend I will say it looks really promising for Indonesian digital talents for the futures. Tapi balik lagi sebenarnya ke sini sih sebenarnya. Ada beberapa tren kan. Tren yang pertama adalah
Indonesia have received a lot of capital and funding activities. Yes. Jadi karena semua funding ini banyak unicorn atau tech companies, our talents, tech ataupun non-tech talents yang kita itu jauh lebih dekat lagi ke basically keeping up to date lah dengan latest requirements. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya benefited us. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita lihat bahwa banyak talent Indonesia yang semakin peduli untuk upskilling di luar kerjaan mereka. Misalnya kalau gue sekarang kerja finance, gue mau belajar data atau produk, itu bisa dilakukan. Dan eventually it will lead them to one way or the other eventually. I think tren yang ketiga sebenarnya tadi mungkin saya belum sempat share, tapi kita mulai lihat banyak remote work happening. Yes. Yang Indonesian talents yang melakukan remote working dan mereka kerja di company global seperti di Singapura dan juga di Australia sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ini kan banyak apa ya? Ini mungkin orang Indo pasti bisa ngerti lah. Mereka mungkin kalau orang luar lihat orang Indo mungkin talentnya belum itu bisa compete dengan talentnya mereka. Tapi I would say this is the other way around that we are seeing. Misalnya apa ya? I give these examples. There is this one of the largest bank in Singapore yang sekarang lagi undergoing digital transformations karena mereka enterprise kan sebenarnya. Mereka mau relevant. Mereka pindah ke tech gitulah, create produk baru, bla bla bla, dan mereka butuh banyak tech talents kan di bagian sini. Tapi mereka punya problem untuk hiring people locally, dan mereka cari lama, mereka nggak dapat. Mereka reach out to us sebenarnya kebetulan they are one of our hiring partners. Dan dalam waktu 3 sampai 4 bulan, within quarters, kita bisa mempertemukan mereka match Indonesia talents dengan mereka kurang lebih sekitar 35 orang. Dan angka itu terus bertambah. Padahal biasa mereka akan padahal yang biasa tahu mereka mungkin pikir orang Indo mungkin Inggrisnya nggak gitu jago atau capability-nya belum, tapi enggak sebenarnya. Artinya ke hire. Kita juga punya contoh satu lagi ini contoh one of the Australia company. Ini lebih ke non-profit greenhouse startups. Mereka lagi mau upsize the tech capabilities. Tapi what's happening adalah mereka juga nggak bisa cari talent sama sekali di bagian sana. Dan kita berhasil sebenarnya untuk menemukan talent Indo yang kita connect untuk kerja di Aussie. Satu, kita udah bantu connect satu, kita sekarang lagi progress untuk cari beberapa talent berikutnya. Jadi semua contoh ini kan, kalau if I'm to recap, pertama, all of this funding activity membantu talent kita, benefit kita sebenarnya. I think the second one, the upskilling yang udah people makin care. Artinya yang ketiga bahwa talent Indo sebenarnya sangat promising karena bisa kerja di mana-mana. So I would say the future of the digital talent landscape di Indonesia, actually I'm very optimistic about this. Blessing in disguise juga ya COVID-19 ini ya, karena jadi membebaskan untuk work from anywhere, termasuk di daily social juga, which is like you said earlier is a benefit untuk company di luar Indonesia dan talent Indonesia untuk bisa bertemu gitu. Menarik sekali. Dan you guys are good ya, bisa nyariin 35 orang untuk perusahaan. Kita udah lebih itu untuk satu particular company ini. Tapi kita udah lama, cukup 1-2 tahun ini melakukan ini sebenarnya. Dan kita udah ada ribuan sebenarnya yang talent Indonesia yang kita bantu seperti ini. Nah, target untuk Glints tahun ini apa? Memperbanyak klien asing atau perusahaan lokal atau gimana nih? Wah, ngomongin target. Banyak ya? Ngomongin target banyak, terus pikir satu-satu. Mungkin langsung top of mind saja. Target yang pertama, again it's really back to our missions. Tadi kalau kita ngomong tentang Glints, we are a talent ecosystem in Southeast Asia. We are the leading one currently, right? And I think our mission is to really help 120 million professionals grow their careers and helping companies to hire talents anywhere in Southeast Asia. Jadi dari secara sisi bisnis lah ya, dari sisi helping organizations, fokus kita tahun ini adalah making sure bahwa Glints bisa menjadi top of minds when people are trying to hire talents, mau itu locally atau mau itu dari luar Indonesia atau menggunakan Indonesian talents, we can help them. Di satu sisi juga kami mau berperan lebih besar lagi untuk dari sisi upskilling the talents.
yang tadi, karena we know that there's a gap masih yang terjadi, and hopefully dengan cara upskilling ini kita bisa contribute to more literate digital talent di Indonesia. Oke, thank you Steve. Dengan nama yang unik Glints, kayaknya catchy dan mudah diingat ya sama orang-orang ya. Oke, kita tunggu update dari Glints selanjutnya dan semoga makin sukses di Indonesia dan Asia Tenggara tentunya ya. Oke, thank you Steve. Bye. Thank you Yani. Yeah, thanks for having us. Bye.